Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Udah pernah dengar bagaimana suara panci jatuh dari tangga? Kalau udah pernah dengar, coba tulis di kolom komentar. Kita tahu kemarin Pak Jokowi itu sudah melaporkan ke pihak berwajib dengan dugaan pencemaran nama baik. Siapa yang dilaporkan? Ada dua inisial yang gua rasa lu pada kenal dan satu emak-emak. Tapi itulah mereka yang merasa diadukan Pak Jokowi sekarang lagi atur strategi, manuver, narasi, opini ya untuk menjungkir balikan kembali lah isu-isu inilah. Dan sepertinya mereka-mereka itu udah paham lah bakal masuk ke mana. Nih ada video dari Roy Suryo yang menanggapi bagaimana Pak Jokowi melaporkan emak-emak dan juga bagaimana mukanya pada saat berbicara. Mari kita simak saja videonya dulu ya. Video Roy Suryo. Let's go. Masih dulu ke Mas Roy terlebih dahulu. Jadi benar kalau Mas Roy Suryo ini menjadi pihak terlapor di antara 5 orang yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi hari ini di Polda? Iya kan udah sering disebut, nggak apa-apa. 2 RS itu kan double RS ya. Saya sama Dr. Rismon Sianipar. Nggak apa-apa. Tapi yang menarik gini Mbak Utri. Kan tadi kan dilapor kita dengar sendiri ya dari Pak Yakob ya. Jadi kemarin kan ada nama Pak Rizal Fadilah. Itu nggak ada, sudah. Jadi ada tambahan nama Pak ES, Egy Sujana, dan juga ada tambahan nama K. K itu Bu Kurnia. Wah ini, ya apa-apa. Nanti masyarakat Indonesia biar menilai lah. Jadi seorang mantan presiden itu mempidanakan ya 2 ibu-ibu di sini, gitu kan gitu. Mantan presiden mempidanakan 2 ibu-ibu. Kira-kira itulah opini atau narasi yang akan mereka kembangkan nanti setelah mungkin masuk ke sel atau ya dugaan gue sih masuk ke sel karena udah jelas sih ya. Bagi kita yang mengerti atau masuk logika akal kita ya pastilah mereka itu sangat menurut gue sih ya udah keterlaluan ya. Masa gara-gara image atau unggahan seseorang bisa mengatakan ijazah seseorang itu palsu, kan lucu. Padahal lihat aja belum, megang aja belum, tapi bisa bilang palsu gara-gara image. Itulah mereka. Nanti pun mereka akan mengembangkan narasi-narasi yang baru lagi ya untuk menyerang lagi lah. Ya, mereka atau Pak Jokowi ya karena mempidanakan mereka. Salah satu yang udah komentar tuh Pak Abraham Samad, beliau bilang katanya ini suatu bentuk pembungkaman katanya. Padahal orang-orang ini kemarin yang nantang ya Pak Jokowi untuk datang sendiri, tapi dibilang pembungkaman. Ya itulah. Dan ada juga isu yang mulai berkembang yaitu kriminalisasi. Aduh, udah deh, pokoknya mereka udah nyiapin bagaimana nanti akan membalas narasi opini ya kan yang akan mereka sebarkan lah. Ya, itu menurut gua ya dan mudah-mudahan salah. Tapi ini ada pandangan menarik dari Ibu DJ. Pandangan paling mantap, menohok, meninju. Ya. Bagaimana pandangan Ibu DJ? Mari kita simak bersama. Let's go. Banyak orang yang memahami cara kerja IT, tapi mereka yang mengerti ini justru menggunakan keahliannya untuk menipu. Contohnya ini ya. Membenci pemerintahan yang coba mengutak-atik
dokumen ijazah Pak Jokowi yang dia dapatkan dari internet. Kemudian dia berani menyatakan bahwa cap stempel ijazahnya Pak Jokowi itu ada di belakang jasnya Pak Jokowi. Padahal apa yang dia kemukakan itu ya adalah rekayasa dia. Karena ada lagi netizen yang lain ya dari YouTuber Nusantara juga sudah melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya cap stempel itu tetap berada di depan jasnya Pak Jokowi. Yang mana yang bisa kita percaya nih? Netizen pembenci ini atau YouTuber Nusantara yang memang selalu mengedepankan kejujuran? Dokumen yang digunakan oleh pembenci ini untuk melakukan penelitian apakah palsu atau asli itu adalah dokumen dalam bentuk foto, bukan ijazah asli Pak Jokowi. Foto yang dia dapatkan dari internet yang resolusinya semakin kecil. Karena kalau dokumen itu sudah dimasukkan ke internet, resolusinya mengecil. Tetapi meskipun resolusinya kecil, kalau kita jujur dalam melakukan analisa, maka hasilnya tetap bisa dilihat bahwa stempel di dalam ijazah Pak Jokowi berada di depan jasnya Pak Jokowi. Kan itu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya stempelnya ada di belakang sehingga terindikasi Pak Jokowi naruh fotonya belakangan. Jadi itu seolah-olah itu udah template, ijazah template yang nggak ada fotonya, kemudian ditempelin foto Pak Jokowi gitu. Analisa bodoh. Teknologi IT belum masuk. Semuanya masih manual, Pak. Jadi jangan kamu berpikiran saat ini ya untuk menuduh yang zaman dulu. Seperti itulah membodohi masyarakat itu. Ya. Saat ini nih kita udah canggih, apa aja bisa dilakukan pemalsuan. Kalau zaman dulu itu susah. Apalagi kalau kamu nuduh template. Begitu gegabahnya UGM mengeluarkan ijazah template. Jangankan kita bisa memperoleh template ijazah UGM, ya kan? Template ijazah SD susah kita dapetinnya itu. Setengah mati. Kalau bukan orang dalam nggak bisa. Karena belum ada teknologinya untuk memperbanyak itu. Mesin kita tuh masih jadul, belum bisa bikin begitu-begitu. Koran aja masih kertasnya itu kertas yang kena air sedikit langsung hancur. Terus kita mau meniru ijazah UGM gitu. Itu menggunakan kertas apa? Kita mau niru pakai apa itu kertasnya? Jadi emang terlalu lebay ini yang menuduh ya, yang menuduh-nuduh ini terlalu lebay. Lebay kalian itu, ya. Sok analisa, sok menjadi ahli telematika, bahkan dengan sombongnya mengatakan, "Oh, saya dokter, tipe dokter. Roy Suryo dokter." Kamu itu menjual titel dokter untuk membodohi masyarakat. Amin Rais malah profesor doktor, tapi kita dikibul-kibulin terus, dibodoh-bodohi. Katanya IKN mangkrak. Kita ditipu dia terus ya, katanya dia mau jalan kaki kalau Pak Jokowi menang dari Jogja Jakarta. Sampai sekarang dia nggak lakukan itu. Profesor doktor itu, Kiai Haji, nipu. Jadi nggak usah jualan titel, ya, nggak usah jualan titel supaya orang percaya. Zaman sekarang itu udah nggak zamannya kalian itu jualan titel. Wah, profesor doktor, wah jenderal, gitu. Jadi kalau suara jenderal itu bisa memakzulkan Gibran gitu, nggak bisa. Nggak laku jualan begitu-begitu ya. Sekarang ini yang dibutuhkan kerja nyata yang dibutuhkan. Ya, bukan gelar. Apalagi ini tuduhannya ijazah palsu, aduh.
Kalau emang benar-benar palsu mah udah dari tahun 2022 ketahuan. Ya kan? Udah berapa tahun kalian menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? 2022, 2023, 2004, 2025 coba. Udah 4 tahun nggak kelar-kelar. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak bisa membuktikan ini, artinya apa? Udah 4 tahun loh. Pak Jokowi diam saja. Karena Bapak juga menunggu, bisa nggak mereka ini buktiin ijazahnya palsu? Kalian nggak bisa membuktikan itu, 4 tahun. Artinya apa? Titel kalian tuh bodong. Titel kalian bodong itu. 4 tahun nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul netizen merekayasa JPEG. Bukan dari ijazah asli Pak Jokowi, tapi dari foto yang ada di internet. Yang sudah tidak akurat, yang bisa direkayasa. Loh, saya bisa. Saya dapat nih foto ijazah siapa gitu, Amin Rais. Saya bisa akalin supaya seolah-olah stempel di ijazahnya Amin Rais itu ada di belakang foto dia. Bisa. Gampang itu, Pak. Udah lah, nggak usah bodoh-bodohin rakyat ya. Rakyat udah banyak yang pinter. Stop saja lah membodoh-bodohi kami ya. Tunggu saja, Pak Jokowi kan sudah melaporkan kalian ini ya, pentolan-pentolan penuduh ijazah palsu Pak Jokowi sudah dilaporin. Tunggu saja gitu, karena semuanya kalian bilang udah deh, taruh aja ke pengadilan gitu, biar jelas. Iya, ini udah dilaporin ke Barreskrim supaya nanti terang benderang apakah benar Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, kan begitu. Kalian kan maunya Pak Jokowi membuktikan di pengadilan ya, tapi kalau kalian menuduh, meminta Pak Jokowi datang, Pak Jokowi jadi pesakitan karena menjadi tertuduh. Pak Jokowi nanti akan hadir di pengadilan, sementara posisi dia sebagai orang yang menuntut kalian-kalian yang sudah mencemarkan nama baiknya, gitu. Jadi keren keberadaan Pak Jokowi bukan sebagai tertuduh, tapi penuntut. Terima kasih. Luar biasa Ibu DJ. Ya, teknologi. Apalagi foto ya, itu mudah sekali ya. Kita edit, mau diedit gimana juga foto bisa lah. Sekarang zamannya emang udah cakep ya, udah mantep lah teknologi. Tapi apa gunanya ya kalau punya ilmu tinggi, kalau cuma hanya untuk membodohi. Begitu kalau kata Wiji Tukul. Ya, ketika kita menggunakan suatu alat ya, kalau kita bisa kita gunakan baik dan bisa kita gunakan untuk perbuatan jahat. Tergantung kita yang memegang alatnya bagaimana. Hati kita pun, jiwa kita juga harus bisa mengontrol ya ketika kita memegang alat seperti pisau, palu ataupun lainnya yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri lah atau melukai diri kita sendiri ya. Ya itu tadilah. Sekarang ini mereka mungkin lagi berpikir ya, bagaimana caranya lagi. Mereka udah tahu sebenarnya mereka itu salah. Cuman pede aja, sosok pede aja. Supaya kelihatan bener. Padahal mah udah jelas-jelas salah. Sederhana, udah gue bilang berkali-kali sederhana. Kalau mau tahu sesuatu ijazah Pak Jokowi yang asli itu tanya pihak UGM yang mengeluarkan. Dan UGM pun udah bicara resmi bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Jokowi pernah kuliah di situ. Ya, itu aja. Kita lihat aja manuver apa lagi nih mereka setelah Pak Jokowi melaporkan mereka-mereka yang dianggapnya, diduganya mencemarkan nama baik beliau. Bagaimana menurut sobat-sobat? Suara panci jatuh dari tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.